Nyanyi bilang shalom harus lebih keras ya. 1, 2, 3, shalom. Waduh, ini kayaknya gedang telinga agak pecah sih lagi. Iya, puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah ya? Oh bukan ya, kita hari ini merayakan betul sekali. Siapa yang tahu tema Natal kita apa tahun ini? Ayo apa? Ayo apa Sheryl? Apa tema Natal kita tahun ini, Ril? Apa nih? Kelahiran Tuhan Yesus. Maaf kurang beruntung saya bukan. Itu bukan temanya ya. Ayo tema Natal kita tahun ini apa? Ayo Mat, apa Mat? Aduh, apa nyontek arek wis buka HP ya. Aduh. Ayo tema Natal kita apa Justin? Betul, tema Natal kita hari ini adalah rumah Tuhan, rumah kita. Kurang gede kayak ngeprintnya ya. Sampai lupa ya temanya apa ya. Rumah Tuhan, rumah kita. Oke, adik-adik hari ini kalau kita ngomong soal rumah Tuhan, rumah kita, rumah itu apa sih sebenarnya? Ayo, dari adik-adik dulu. Rumah itu apa? Ayo Kalista, rumah itu apa kan? Ya, ini karena musim hujan ya, jadi jawabannya tempat berlindung dari hujan dan panas. Ya, nggak salah, betul ya. Kalau Alin apa? Rumah itu apa rumah? Apa? Tempat tinggal, betul juga tempat tinggal. Nah ini Angel apa Angel? Rumah itu apa Angel? Rumah sakit, bukan kakak lain konteksnya ya. Rumah itu apa Angel? Wih, gila. Rumah tempat untuk bersandar, sangat filosofis ya, sampai bergetar hati saya mendengarnya ya. Ya, rumah itu adalah tempat kita berkumpul bersama orang terdekat. Salah satunya apa? Keluarga. Bukan ke diri ya, keluarga maksudnya ya. Jadi keluarga. Kita bersama keluarga tinggal bersama. Kemudian di sana kita berlindung, benar kita berlindung dari hujan. Kalau nggak ada rumah, kita nggak jadi berlindung ya. Kita jadinya berteduh ya. Jadinya niup gitu ya di bawah jembatan, di toko-toko, jadinya niup gitu ya. Tapi rumah itu adalah tempat kita pulang juga. Masa di sini ada yang pulang ke hotel? Gak ada ya. Pulang ke hotel gak ada. Pasti semuanya pulang ke rumah. Nah, apa yang kalian lakukan kalau rumahnya bocor? Nah ini, kalau rumahnya bocor, nih ya kan musim hujan ini ya, supaya agak relate gitu ya kan. Kalau rumahnya bocor, ngapain Jason kalau rumahnya bocor? Ditembel, bukan ban ya ini ya, rumahnya ditembel. Oke. Kalau Julio, rumah bocor diapain Jul? Dikasih embel. Nggak salah ya, tapi juga tidak betul juga. Pasti kalau rumahnya bocor pasti berusaha untuk dilindungi ya rumahnya ya. Salah satunya ditembel lagi ya. Kok bocor ya? Pasti nanti manggil papanya atau ngomong mamanya, "Mak, ini loh Mak, kamarku bocor, rembes air." Langsung mamanya nyari ya. Nyari siapa? Nyari papanya. Buat nyemen gitu ya. Ini loh bocor gitu ya, buat nyemen gitu ya. Kemudian nyari ember, ya bener juga. Berhubung masih hujan, ya mungkin aku semen sekarang, jadi tak kasih ember dulu aja supaya airnya nggak nyebar ke mana-mana. Betul, nggak salah. Kemudian kalau kalian rumahnya punya teman yang rumahnya bagus nggak? Punya nggak? Oh nggak punya, temennya rumahnya jelek ya? Atau pernah ke rumah temennya, oh kok rumahnya ini bagus banget? Pernah nggak? Pernah? Oh iya, makasih ya udah dijawab. Iya, jadi pasti teman-temannya ini punya rumah yang mungkin lebih bagus dari rumah kita.
wih, mah rumah itu kan butuh rumah tingkat 3 dari V, mama nggak mau ada di V kan? Seperti ini mamamu, jadi barang ya buat ngangkut kamu gitu ya, bukan ya? Pasti ada teman-teman yang rumahnya bagus, tapi kalau rumahnya bagus, pulangnya tetap kemana? Rumahnya sendiri ya, nggak mungkin loh. Mak gue bosan ambil rumahku mah, tak pulang ke rumah temanku aja. Bosan mah rumahku nih ya gini-gini aja, emang dari V tak pulang ke rumah temanku gitu ya. Diusir kamu sama papa mamanya ya, bukan anaknya kok ikut-ikut tinggal gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa rumah Tuhan rumah kita itu diawali dari kata rumah gitu ya. Tempat di mana banyak aktivitas yang intimasi atau intim, baik itu bersama keluarga, mungkin bersama saudara kita atau papa mama kita yang begitu dekat gitu ya. Itu semua terjadi di rumah. Bahkan mungkin aib-aib itu juga di rumah gitu ya. Kelihatannya di gereja ketawa-ketawa, tapi ternyata di rumah jadi galak, marah-marah sama mamanya. Boleh kayak gitu? Gak boleh dong gitu ya. Sampai gak boleh. Kayaknya kakak yang udah repot gitu ya. Jadi gak boleh ya, kita harus berusaha kalau di luar baik, di rumah juga harus baik. Kalau kita ke teman aja baik, di keluarga juga kita harus belajar juga berbuat baik. Nah, kemudian kita masuk ke kata rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu apa sih? Nah, ini adik-adik ngerti gak rumah Tuhan? Krista, belum Krista, rumah Tuhan apa Krista? Gereja, itu nama lainnya itu. Rumah Tuhan tempat untuk beribadah, betul. Apalagi selain beribadah apa? Memuji Tuhan, betul. Jadi rumah Tuhan itu adalah tempat yang dikhususkan agar Tuhan berkenan untuk dipenuhi oleh umatnya. Berarti ke rumah Tuhan harus cari siapa? Cari Tuhan ya. Mau gereja cari siapa? Iya ada koko-koko ganteng di sana, makanya aku datang loh. Waduh, ini rumah Tuhan atau bukan ini ya yang dicari ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa rumah Tuhan itu tempat yang dikhususkan agar Tuhan berkenan untuk dipenuhi oleh umatnya. Dan rumah Tuhan juga kita harus punya motivasi yang benar, yaitu mencari yang punya rumah ya, mencari Tuhan untuk dimuliakan. Nah, kita masuk ke poinnya. Apa maksud rumah Tuhan, rumah kita? Nah, rumah Tuhan kan kita sudah ngomong ya, bahwa tempat Tuhan untuk dicari, tempat kita memuliakan nama Tuhan, gitu ya, tempat memuji Tuhan. Nah, kok bisa jadi rumah kita, gitu ya? Di sini kita belajar bahwa rumah Tuhan ini bukan cuma gereja atau gedung, gitu ya, tapi kita mau menganggap ini sebagai rumah kita. Artinya apa kalau rumah kita? Artinya kalau ada apa-apa kita bukan menjadi orang yang seperti numpang aja ya, kayak tadi di rumah gitu ya. Kalau rumahnya bocor ngapain? Ya tak tembel, tak cari ember gitu ya. Mana ada? Kalau misalnya rumahnya bocor, wes mah rumahnya bocor, wes pindah rumah mah, wes aja di sini kita pindah rumah gitu ya. Kok gampang banget pindah rumah gitu ya. Mamai, wes kamu aja pindah, wes mama di sini ya gitu ya. Jadi bukan berarti rumah seenaknya kita tinggalkan gitu ya. Waktu rumahnya ada hal buruk kayak nanti bocor, tiba-tiba banjir, tiba-tiba mungkin mah rumahnya kok banyak rayap mah, tiba-tiba dia runtuh gitu ya. Itu diperbaiki bersama anggota keluarga, kita memperbaiki rumah tersebut gitu ya. Jadi mari kita buka sama-sama yuk ayatnya. Ibrani 3 ayat 6. Yuk dibuka HP sucinya. Oh sudah ada di CD ya. Ya ini ya. Kita baca sama-sama yuk. Ibrani 3 ayat 6. 1, 2,
sebagai anak mengepalai rumahnya. Tuhan yang menjadi kepala di rumah itu. Kalau Tuhan sudah kasih contoh untuk setia, kita mau belajar juga untuk setia. Kita bukan cuma lihat di situ loh, aku nggak kenal siapa-siapa, gitu ya. Ayo kenalan. Sudah kenal sama sebelahnya belum? Loh, kenalan. Kalau belum kenal, kenalan dulu sama sebelahnya. Iya. Oh, ya ada pertanyaan Ibu? Mau angkat-angkat ya. Jadi kita mau mengenal satu sama lain karena kita percaya bahwa rumah Tuhan ini bukan sekedar gedung, tapi rumah kita bersama. Kita mau tinggal bareng di sini. Kita istilahnya bukan tinggal di sini ya. Nanti kalau tinggal di sini, oh Budi marah ya. Kok nyesek-nyesek di tempat tinggalku ya? Bukan ya. Artinya kita beribadah di sini, kita bertumbuh di sini. Itu karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, kalau Kristus kasih contoh kita untuk setia, kita mau belajar juga untuk setia terhadap rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan bukan sekedar tempat ibadah atau tempat kita datang seminggu sekali. Mungkin ada yang lain beberapa Pak terima. Enggak sih, aku seminggu 3 kali sih. Rebo, Sabtu, Minggu aku datang terus gitu ya. Enggak ya, bukan berapa kuantitasnya ya, tapi bagaimana kita merasakan bahwa rumah Tuhan ini juga rumah kita. Kita merasakan ada ikatan. Kita merasa bahwa kayak pulang ya, kesini tuh nyaman, seperti bertemu orang-orang terdekat. Kita bisa cerita, kita bisa curhat sama orang-orang di dalam rumah Tuhan ini, yaitu di Eboblende ini ya, dan saudara sekalian. Nah, kalau kita mau sama-sama belajar bahwa di rumah Tuhan kita bukan cuma jadi partisipan atau cuma pengunjung ya, tapi kita mau terlibat gitu ya. Dimana kita nggak cuma tanya rumah Tuhan itu bisa kasih apa, Tuhan bisa berkati aku apa kalau aku rajin ke gereja. Bukan cuma apa yang Tuhan kasih gitu ya, tapi bagaimana adik-adik mau kasih apa buat Tuhan. Ya Tuhan, aku mau kasih suaraku buat Tuhan. Aku mau kasih bakat nariku buat Tuhan. Aku mau kasih apa ya? Mau kasih apa? Kado buat Tuhan. Karena Tuhan ulang tahun ya. Jadi kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Gak cuma minta kado sama Tuhan, tapi mau memberikan waktu kita, tenaga kita. Harus materi buat Tuhan. Gak semua bicara tentang materi, barang. Kita bisa kasih waktu kita, tenaga, bakat, talenta, itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita mau percaya bahwa di rumah Tuhan, kita mau menetap di rumah tersebut dan kita mau bertumbuh bersama gitu ya. Jadi pernah nonton Kecambah? Pernah? Oh belum pernah loh jadi ya. Kalau nonton Kecambah itu kalau dipindah-pindah potnya mati ya. Habis dari sini belum tumbuh besar pindah lagi. Lama-lama keluar ulangnya ya, pernah lihat nggak? Ada ulangnya putih-putih gitu ya. Iya, kenapa kayak gitu? Karena dia belum tumbuh subur, tetapi kalian pindah-pindahkan. Sama, kalau kita belum tumbuh di satu tempat, kita belum benar-benar bertumbuh berakar, sayang sekali. Kita belum sempat menikmati hasilnya, tapi kita sudah berpindah lagi, mulai lagi. Kalau mulai lagi dari nol ya, mulai nanam pulang ya. Kita mau belajar pada siang hari ini ya, bahwa di rumah Tuhan kita juga mau bertumbuh bersama. Kita tak cuma memberikan talenta, tapi kita juga mau menumbuhkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan gitu ya. Kalau di moto gym gitu ya, ingat gak ya gym motonya apa? Coba ya, satu ya, awas sambil gak ingat ya, sama gerakannya ya, awas ya, sambil gak ingat ya. Jesus ini, nah ini malu-malu, awas nanti dirokok sendirian di depan. Jadi kita mau bertumbuh bersama gitu ya, bersama-sama, bukan cuma kita mau memberikan apa yang Tuhan mau, tapi kita juga mau bertumbuh bersama.
bersama-sama teman-teman kita di satu rumah ini, gitu ya. Nah, tidak perlu berpanjang lebar karena sepertinya adik-adik ingin basah ya. Iya, pengen hadiah ya. Iya, jadi kita tidak perlu berlama-lama. Kita mau tutup dengan satu ayat gitu ya. Lukas 22 ayat 28 sampai 29 gitu ya. Iya, ayat 28 dulu ya, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. 29. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Amin semuanya. Amin. Kita mau ini ya, ada kata-kata hak-hak kerajaan gitu ya. Kita berarti anak raja. Kita bisa menang, kita bisa berhasil untuk menang. Tuhan yang memampukan kita. Asalkan apa yang di ayat 28 tadi dikatakan, bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan. Ingat ya, kalau rumah kita ada masalah, kita gak perlu kabur, kita bantu untuk memperbaiki rumah. Sama, kalau teman-teman atau adik-adik di sekolah minggu kok kurang ya pujiannya, tapi aku ingin juga bantu pujian, ngomong aja sama Tante Mira, sama Tante Yuki, bilang, Tante aku ingin juga pujian. Pasti dikasih kesempatan supaya sama-sama bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita supaya lebih semangat gitu ya. Kalau tadi Jesus ini kan ada jargonnya gitu ya. Ini Cici buatin jargon gitu ya untuk rumah Tuhan, rumah kita gitu ya. Ayo ikuti gerakannya, ayo berdiri semuanya biar semangat, biar gak bingung gitu ya. Tadi aku Cici bilang